Halo Sobat Tekno, kembali lagi di channel YouTube Elektronika Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Farel. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai berbagai macam komponen pasif yang ada di dunia elektronika beserta fungsinya, teman-teman. Jadi, apa sih komponen pasif itu? Jadi, komponen pasif adalah komponen yang pengoperasiannya itu tidak membutuhkan sumber tegangan atau sumber arus tersendiri, teman-teman. Jadi pada umumnya komponen ini digunakan untuk pembatas tegangan, pemutus arus, dan juga tank sirkuit, dan juga filter pasif, dan masih banyak lagi. Jadi apa aja sih yang termasuk dalam komponen pasif ini, teman-teman? Yang pertama yang akan kita bahas adalah resistor. Nah, ini adalah resistor, teman-teman. Nah, resistor atau disebut dengan hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus dalam suatu rangkaian elektronika. Resistor ini memiliki nilai satuan yaitu ohm. Simbolnya nanti ada di sini. Tipe-tipe resistor. Nah, ada yang fixed resistor. Nah, fixed resistor seperti namanya yaitu resistor yang nilainya itu tetap, teman-teman. Jadi sudah ditentukan. Jadi seperti resistor ini adalah contoh dari fixed resistor karena sudah ditentukan. Kalian bisa lihat gelang warnanya untuk melihat nilainya, teman-teman. Untuk menghitung nilainya, kalian bisa lihat gelang warnanya. Nah, kalau tertarik dengan bagaimana cara menghitung gelang warna, kalian bisa cek video di atas ini ya. Tipe selanjutnya yaitu resistor yang nilainya itu berubah-ubah, teman-teman. Atau kita bisa atur sendiri nilainya, yaitu biasa disebut dengan variabel resistor. Apa sih variabel resistor? Yaitu ini, teman-teman. Bentuknya seperti ini. Nah, atau bisa disebut juga dengan potensiometer. Nah, jadi kita dapat mengatur nilai hambatannya dengan cara memutar ujung potensionya. Kita bisa mengatur sesuai kebutuhan kita, mengecilkan atau membesarkan nilai hambatannya. Bentuknya tidak hanya seperti ini, tapi ada beberapa juga yang seperti kayak yang harus dengan by screw, harus kita mutarnya pakai obeng seperti itu. Ada juga yang slider dan macam-macam, teman-teman, variabel resistor atau potensionya. Kemudian ada LDR, teman-teman, kepanjangan dari Like Dependent Resistor. Nah, tipe resistor ini, teman-teman, yaitu resistor yang nilai hambatannya itu tergantung dari intensitas cahaya yang diterimanya, teman-teman. Jadi nilainya, hambatan LDR akan menurun saat cahayanya terang dan hambatannya akan berkurang saat dalam kondisi gelap. Nah, dengan kata lain, fungsi LDR ini untuk menghantarkan listrik jika menerima intensitas cahaya terang dan akan menghambat arus listrik dalam kondisi gelap. Seperti itu, teman-teman. Contohnya LDR ada di sini ya gambarnya. Nanti. Komponen yang kedua yang akan kita bahas adalah kapasitor, teman-teman. Ini adalah kapasitor. Kapasitor atau kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu, teman-teman. Satuan nilai yang untuk kapasitor kondensator adalah farad, teman-teman. Kapasitor memiliki beberapa fungsi, contohnya sebagai penyimpan arus atau muatan dengan listrik secara sementara dalam kapasitor ini, atau juga filter pada rangkaian power supply atau catu jaya. Ada dua tipe, yaitu polar, yang ini yang polar, dan bipolar. Jadi apa sih polar dan non-polar? Nah, yang dimaksud dengan polar adalah kapasitor yang mempunyai polaritas positif dan negatif, teman-teman. Jadi ada kakinya yang harus disambungkan ke positif dan negatif. Nah, beda dengan yang non-polar. Yang non-polar kita bisa sesuka hati membaliknya, teman-teman, karena tidak ada polaritasnya. Nah, yang termasuk dalam komponen non-polar adalah kapasitor polistrin, kapasitor keramik, mika, dan kertas. Dan yang termasuk dalam kapasitor polar adalah kapasitor elektrolit dan kapasitor tantalum. Seperti itu. Kemudian komponen yang terakhir yang akan kita bahas adalah induktor, teman-teman. Nah, contohnya ada di sini. Nah, induktor adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat kopel atau penyambung. Induktor atau coil banyak ditemukan pada peralatan atau rangkaian elektronika yang berkaitan dengan frekuensi. Satuan induktansi untuk induktor adalah Henry, teman-teman, atau disimbolkan dengan huruf kapital H. Sebuah induktor itu coil nilai induktansinya tergantung pada 4 faktor, teman-teman. Nah, apa saja sih? Nomor 1 adalah jumlah lilitan. Jadi semakin banyak
lilitan semakin tinggi induktansinya. Yang kedua adalah diameter induktor. Semakin besar diameternya, semakin tinggi pula induktansinya. Dan yang ketiga adalah inti yang digunakan, seperti udara, besi, ataupun ferrit. Nah, itu berpengaruh. Dan yang keempat adalah ukuran panjang induktor. Semakin pendek induktor tersebut, semakin tinggi induktansinya, teman-teman. Kemudian, tipe induktor dibagi menjadi dua, yaitu induktor yang nilainya tetap dan induktor yang nilainya dapat berubah atau biasa disebut dengan coil variabel. Nah, ini adalah contohnya. Bagaimana teman-teman? 3 komponen yang kita bahas tadi adalah komponen pasif yang sering digunakan di dunia elektronika. Video selanjutnya, kita akan membahas mengenai komponen aktif yang ada di dunia elektronika. Jadi, tekan tombol lonceng di bawah agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video selanjutnya ya teman-teman. See you di next video. Salam Tekno.